Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Khusus sekalian, Nabi kita SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu doa, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dan beliau memesankan kepada Mu'adz, fala tada'anna an taqulahu fi kulli duburi shalah. Ya. Di antara sahabat yang beliau cintai adalah Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbuka. Saya cinta kepadamu ya Mu'adz. Maka saya pesankan, jangan tinggalkan di dubur setiap solat, di penghujung solat, sebelum salam, dan sebagian mengatakan sesudah salam, ucapan Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadahku. Ibadahku berkualitas, ibadahku nikmat, ibadahku indah dan lezat. Jadi yang paling utama ikhlaskan taufik dari Allah, ya, taufik dari Allah. Ya, Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Jadi taufik dari Allah. Ya, Allah yang menjadikan kepada kalian cinta kepada keimanan, dan bukan sekedar cinta, menjadikan iman itu indah, lezat, perhiasan bagimu. Dan Allah menjadikan kamu benci kepada semua jenis dosa. Wa karrah ilaikumul kufur wal fusuq, dosa besar, wal isyan, dan dosa kecil. Ulaika humur rasyidun. Orang yang semacam inilah orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa mereka bisa begitu? Apakah karena mereka orang hebat? Fadlan minallah. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, dan kenikmatan yang Allah berikan. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang pantas untuk itu. Hakim, Maha bijak. Karena itu khusus sekalian, tidak seorang pun di antara kita yang boleh mengklaim dirinya sebagai seorang yang hebat, apatah lagi dalam persoalan ibadah. Ya. Seseorang bisa merasakan keindahan ibadah, kelezatan ibadah adalah karena taufik dari Allah. Maka yang paling pertama kita memang perlu minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan itu. Ya. Karena apa bedanya antara kita dengan salaf kita, ya? Kita ini salat 5 kali sehari semalam, mereka juga. Bahkan mereka kadang menambah dengan begitu banyak ibadah. Kenapa sampai mereka bisa berlama-lama? Kita kadang tidak betah dengan ibadah yang lama. Persoalannya mereka sudah merasakan kenikmatan, ya. Sebagaimana kadang ada orang berjam-jam di tempat-tempat hiburan, berjam-jam di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat olahraga, berjam-jam lamanya tidak terasa, ya. Kadang ikhwah kalau main futsal sampai 2 jam kita habis waktu, tidak terasa, ya. Tapi kalau ibadah kadang sebagian merasa tersiksa, terlalu panjang, terlalu lama kadang. Kenapa ikhlaskan? Karena dalam persoalan-persoalan duniawi kadang kita sudah menikmatinya, merasa lezat dengannya, dan dalam ibadah kita belum merasakan itu. Karena itu perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya hal yang paling besar yang perlu untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar diberikan itu. Aini ya Allah ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Yang kedua, perlu juga mujahadah. Ya, di samping doa, konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu doa dan usaha. Setelah kita berdoa, maka kita juga perlu usaha. Kita perlu usaha. Kalau sekalian, usahanya gimana? Dipaksa-paksakan dulu, nanti akan nikmat sendiri. Ya, dipaksa-paksakan dulu. Jadi orang-orang yang rajin itu ibadah, dulu sama dengan kita. Biasa kita cepat capek,
cepat ngantuk. Dulu juga dia begitu sebenarnya. Tapi dia mujahadah dan akhirnya dia lewati itu masa. Dan sekarang dia masanya menikmati hal tersebut. Jadi sama dengan antum mungkin biasa bilang ini susahnya menghafal, ya. Itu karena kita masih dalam tahap ini. Suatu saat kalau antum terus mujahadah dan Allah melihat kesungguhan hati antum, antum akan menjadi melewati masa itu dan antum sudah menikmatinya. Sehingga nanti suatu saat orang akan minta lagi kiat-kiat sama antum. Padahal antum juga dulu seperti itu. Jadi perlu mujahadah. Dan Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang yang bermujahadah, Allah akan tunjuki jalan-jalannya. Jadi mujahadah akan ada jalan-jalan keluar bagi kita, jalan-jalan kemudahan. Dan Allah selalu bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi mujahadah. Makanya sering kita baca dari ulama salaf, mereka mengatakan, saya melazimi salat tahajud 30 tahun, 40 tahun, dan saya baru rasakan nikmatnya itu di 10 tahun terakhir, ya. Artinya di masa-masa awalnya mereka juga merasakan beratnya, belum mereka nikmati, tapi mereka mujahadah, tidak mau kenal menyerah, dan akhirnya mereka rasakan di bagian akhirnya. Yang terakhir, di samping doa dan usaha pribadi, perlu juga teman yang baik. Kalau antum mau menjadi orang baik, jangan mimpi antum bisa jadi orang baik kalau antum suka pilih teman-teman yang buruk. Antum mau rajin, tapi teman-teman antum orang yang malas-malasan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, ya. Hadis sunan, ya, bahwa seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka perhatikanlah kepada siapa kamu berteman. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Ini peringatan Allah kepada sebagian sahabat yang waktu itu sempat tidak ikut perang Tabuk dan akhirnya bersama dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Maka Allah ingatkan, bersama dengan orang yang jujur dengan keimanan yang pergi berjihad. Jangan biarkan kita tertinggal dan tidak ada yang menjadi teman kita kecuali para munafikin. Perlu lingkungan. Dan Allah mengatakan tentang Nabi Musa, apa permohonan Nabi Musa ketika disuruh menghadap ke Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun? Beliau meminta apa? Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ya, kata Nabi Musa, ya Allah, saya sekarang diutus untuk menemui Fir'aun, mendakwai Fir'aun, berat. Maka saya minta tolong jadikan saudara saya ini, yang selama ini cuma menjadi saudara saya saja, senasab, juga sebagai wazirku, menteriku, pendampingku dalam berdakwah juga. Jadi bukan sekedar saudara nasab, tapi juga temanku, rekanku, partnerku dalam dakwah. Waj'al li waziran min ahli, keluarga saya. Siapa itu? Nabi Harun yang beliau tunjuk. Haruna akhi. Untuk apa mesti ada pendamping? Bukankah cukup baginya Allah? Ya, tapi ternyata kodrat sebagai manusia butuh teman, pendamping. Maka dikatakan ushdud bihi azri, agar saya bisa dikuatkan dalam tugas ini, ya, pendirianku menjadi kuat. Wa asyikhu fi amri, dan libatkan dia juga dalam dakwahku ini. Perlu ada keterlibatan teman-teman sama-sama dalam berdakwah. Apa tujuannya? Kay nusabbihaka katsira, agar kami ya Allah bisa bertasbih banyak-banyak kepadamu. Wa nadhkuraka katsira, dan bisa banyak-banyak berzikir kepadamu. Jadi sekedar untuk banyak tasbih dan banyak zikir butuh teman. Kalau kita lihat teman-teman kita yang rajin berzikir, kita jadi rajin juga. Tapi kalau teman-teman kita yang malas-malasan, kita akan juga seperti itu. Nabi Musa saja butuh Harun untuk rajin bertasbih dan rajin berzikir. Maka ini 3, ya, untuk mencapai kenikmatan dan kelezatan ibadah. Wallahu ta'ala alam.